Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu berjalan dengan Tuhan. Yosua pasal 3 ayat 4 dan 5. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua maksud Tuhan tidak memberitahu kepada kita apa yang bakal terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, agar kita dapat menikmati segala anugerah yang Tuhan siapkan di depan kita dan bebas dari segala macam kekhawatiran yang tidak perlu. Yang kedua, agar kita belajar selalu beriman dalam setiap langkah hidup kita. Dalam bagian firman Tuhan ini ada 3 bukti kalau bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, iman. Alkitab menegaskan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ketika bangsa Israel akan masuk negeri Kanaan, yakni negeri perjanjian Tuhan yang penuh dengan susu dan madunya, Yosua berkata, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mereka harus melewati jalan yang sama sekali belum pernah dilalui. Oleh sebab itu, mereka harus sepenuhnya bersandar pada Tuhan. Begitu juga dalam hidup yang kita jalani ini. Kita pun tidak tahu, tetapi hal itu tidak membuat kita berkecil hati. Karena semuanya sudah Tuhan atur dengan sempurna demi kebaikan kita. Hal yang kedua, kesucian diri. Ketika siap akan menyeberangi sungai yang tengah meluap airnya, Yosua tidak menyuruh mereka segera membuat jembatan atau perahu, tetapi Yosua memerintahkan mereka untuk menguduskan dirinya. Sebenarnya dosa apa saja yang telah dilakukan bangsa Israel sehingga membuat Tuhan begitu marah kepada mereka? Bangsa Israel seringkali menduakan Tuhan dengan menyembah kepada berhala-berhala. Ada 2 macam dosa zina yang sangat dibenci Tuhan, yakni zina rohani, yakni kita telah berpaling kepada berhala atau ilah lain, tidak sepenuh hati melayani Tuhan, bahkan menggantikan kedudukan Tuhan dalam hati dengan hal-hal duniawi ini. Sedangkan zina jasmani ialah berbagai macam dosa, percabulan baik yang nyata dalam perbuatan atau hanya dalam pikiran saja. Kesucian hidup adalah sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan, karena tanpa kesucian
kita tidak dapat melihat Allah. Kesucian adalah hal yang sangat abstrak, yang mudah dipalsukan dan sulit untuk dinilai kesungguhannya. Karena itu, iblis selalu dengan kemunafikan menutupi dosa yang tersembunyi dalam hati kita. Hal yang ketiga, ketaatan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu, sebab sampai meluap sepanjang tepinya, maka berhentilah air itu mengalir. Lalu menyeberangilah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Satu pelajaran rohani lagi yang penting yang diberikan Tuhan kepada orang Israel di dalam menyeberangi sungai Yordan, yakni taat sepenuhnya akan pimpinan Tuhan. Ini merupakan sebuah simbol dari kepemimpinan rohani yang tidak boleh dibolak-balik dan diutak-atik. Tabut perjanjian yang diangkut oleh para imam adalah melambangkan kehadiran Allah dan penyertaannya. Ini berarti bahwa di dalam segala hal kita patut mendahulukan kehadiran Tuhan, dan kita mendahulukan Tuhan berjalan di depan dan kita mengikutinya dari belakang. Mari kita ingat juga bahwa pada saat itu Tuhan tidak langsung menghentikan aliran sungai, tetapi ketika mereka taat sepenuhnya menghormati pimpinan Tuhan melalui tabut perjanjian yang diangkut oleh para imam, maka mujizat pun terjadilah. Aliran air sungai Yordan terputus sama sekali. Suatu kuasa yang ajaib telah membendung aliran sungai sehingga bangsa Israel tanpa kesulitan boleh menyeberangi sungai Yordan. Jalan di depan kita masih panjang. Barangkali mujizat yang seperti itu tidak lagi terjadi pada hari ini. Tuhan barangkali tidak akan menghentikan semua aliran sungai yang ada di depan kita. Tetapi mari tidak menjadi putus asa, takut, khawatir, kecewa, karena barangkali itulah saatnya. Dia menghendaki kita terus melangkah di depan dalam iman, kesucian, dan ketaatan padanya. Dia selalu ada di sekitar kita, dan Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita dan jatuh ke dalam dosa. Dia selalu menjaga dan melindunginya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kembali menguatkan kami supaya hidup kami tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Pimpin dan bimbinglah kami, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk yang boleh bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.